Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kita yang penuh berkah, Ruang Doa. Kita akan menjelajahi kesejukan hati melalui doa dan hikmah Islami. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan bagikan kebaikan ini dengan mereka yang Anda cintai. Konsep ketuhanan dalam agama Islam didasarkan pada keyakinan akan keesaan Allah atau dalam agama Islam disebut Tauhid. Tauhid mencerminkan konsep bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta. Konsep Tauhid menjadi dasar bagi iman dalam Islam, dan pemahaman yang mendalam terhadap keesaan Allah merupakan inti dari ajaran agama ini. Kesempurnaan konsep ketuhanan ini tertuang di dalam surah Al-Ikhlas. Surat ke-112 dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan artinya adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini diturunkan di Mekah, setelah surat An-Nas, dan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempurnaan dan ketuhanan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari semua kesalahan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami," maka Allah menurunkan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Hadis riwayat Tirmidzi. Surat Al-Ikhlas, surah 112, adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang menyampaikan konsep Tauhid atau keesaan Tuhan. Surat ini terdiri dari 4 ayat dan memberikan gambaran yang jelas tentang sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa. Mari kita bahas secara rinci setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 2 sifat Allah, Ar-Rahman, yang berarti Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, yang berarti Maha Penyayang, menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan Tuhan terhadap semua yang Dia ciptakan. Penggunaan kedua sifat ini pada awal surat menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Tuhan terhadap semua yang Dia ciptakan. Ayat pertama berbunyi, yang artinya, "Katakanlah, Muhammad, Dialah Allah, yang Maha Esa." Dalam ayat pertama, Allah itu esa secara eksplisit. Kata Ahad berarti absolut, tanpa sekutu atau sebanding. Ini menegaskan konsep Tauhid, yang berarti bahwa Allah adalah satu-satunya dalam esensinya dan tidak ada yang setara atau sebanding dengannya. Ayat kedua berbunyi, yang artinya, Allah, tempat meminta segala sesuatu. Dalam ayat kedua, sifat As-Samad, yang berarti, tempat meminta segala sesuatu, atau tempat bergantung segala sesuatu. Meskipun Dia sendiri tidak membutuhkan apapun, Allah adalah sumber semua kebutuhan makhluk. Ini menunjukkan kesempurnaan dan autonominya sebagai Sang Pencipta dan Pemberi kehidupan. Karena Allah adalah Tuhan yang sempurna, mulia, besar, dan hidup. Ayat ketiga berbunyi, yang artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Menurut ayat ketiga, Allah tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki anak. Ini menolak antropomorfisme atau hubungannya dengan makhluk ciptaan. Allah, yang Maha Awal dan Maha Akhir, tidak terbatas oleh batas-batas yang diciptakan manusia. Tafsir ayat ketiga surah Al-Ikhlas menurut Ibnu Katsir bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakan, serta tidak memiliki istri. Sementara Sayyid Qutb juga menjelaskan bahwa ayat ketiga surah Al-Ikhlas mengandung makna bahwa Allah itu tetap, abadi, dan azali. Dengan kata lain sifat Allah itu mutlak dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ayat keempat berbunyi, yang artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tafsir ayat keempat surah Al-Ikhlas berikutnya adalah bahwa tidak ada apapun yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas memiliki 4 ayat, yang semuanya bersama-sama mendukung syahadat, salah satu rukun Islam, yang menekankan bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Ayat pertamanya menyatakan keesaan Allah. Ayat kedua menyatakan bahwa Allah adalah As-Samad, yang berarti Dia memiliki semua karakteristik kesempurnaan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah berbeda dengan ciptaannya. Ayat ketiga surat Al-Ikhlas kemudian menyatakan bahwa Allah tidak dilahirkan dan juga tidak pernah melahirkan. Dan
Ayat keempat dan terakhir menyatakan bahwa Allah tidak dapat dibandingkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Beberapa hadis juga dengan jelas menggarisbawahi keutamaan surat Al-Ikhlas. Membaca surat ini menawarkan pahala yang sama dengan membaca sepertiga dari Quran. Diyakini bahwa Allah akan mengumpulkan semua kebaikan dunia ini dan akhirat bagi mereka yang membaca surah ini. Juga diyakini bahwa semua dosa orang yang tidak meninggalkan bacaan surah ini akan diampuni oleh Allah bersama dengan dosa orang tua dan anak-anaknya. Membaca surah Al-Ikhlas diyakini sebagai sarana untuk mendapatkan cinta Allah dan mencapai surga. Membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas juga menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan rezeki. Selain itu, pembacaan terus-menerus surat ini membuat seseorang dikatakan layak untuk mendapatkan partisipasi malaikat Jibril dalam doa pemakamannya ketika meninggal dunia. Hadis tentang surat Al-Ikhlas. Ada banyak hadis yang menggarisbawahi pentingnya dan keutamaan surat Al-Ikhlas. Beberapa hadis tersebut diantaranya adalah: 1. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, seorang pria mendengar pria lain membacakan surat Al-Ikhlas berulang kali. Dia pergi ke Nabi dan memberitahu dia berpikir bahwa pembacaan surah ini saja tidak cukup. Rasulullah menjawab, demi dia yang di tangannya hidupku, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. 2. Aisyah meriwayatkan, setiap kali Nabi pergi tidur setiap malam, beliau menangkupkan kedua tangannya dan meniupnya setelah membaca surah Al-Ikhlas, surah Anas dan surah Al-Falaq. Kemudian, beliau mengusapkan tangannya ke seluruh bagian tubuhnya yang beliau bisa, mulai dari wajah, kepala, dan bagian depan. Beliau melakukan itu 3 kali setiap malam. 3. Abu Sa'id meriwayatkan, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, apakah sulit bagi salah satu dari kalian untuk membaca sepertiga dari Al-Quran dalam satu malam? Mereka menjawab, siapa di antara kami yang memiliki kekuatan untuk melakukannya? Rasulullah berkata, Allah, yang 1, Tuhan mandiri yang dibutuhkan semua makhluk. 4. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi, ucapkan surat Al-Ikhlas dan Al-Muawwidatain 3 kali di pagi dan sore hari, mereka akan mencukupimu dari segala sesuatu. 5. Imam Malik ibn Anas mencatat bahwa Ubaid bin Hunain berkata bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, aku pergi bersama Nabi dan dia mendengar seorang pria membaca surah Al-Ikhlas. Maka Nabi bersabda, wajib. Saya bertanya, apa yang wajib? Dan dia menjawab, surga. Surat Al-Ikhlas dan artinya penting untuk dipahami agar dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami makna serta keutamaannya, ibadah dengan membaca dan mengamalkan surat Al-Ikhlas dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, keseluruhan surat menggambarkan konsep tauhid dengan sangat jelas, menegaskan keesaan, kesempurnaan, kemandirian, dan keunikan Allah. Surat ini seringkali dianggap sebagai manifestasi paling singkat dan kuat dari konsep-konsep tersebut dalam Al-Quran. Semoga video ini memberikan inspirasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus berbagi nilai-nilai Islami. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di video Islami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.